Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Alia Zahra dari kelas 12 313 ingin mempresentasikan penulisan artikel saya yang berjudul Perlunya Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Sehari-hari. Apa itu gender? Gender menurut para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya, perbedaan sifat, sikap, dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki, atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender. 1. Marginalisasi atau pemiskinan perempuan. Pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan oleh jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Contohnya, peluang menjadi pembantu rumah tangga lebih banyak seorang perempuan. Yang kedua ada subordinasi atau penomorduaan. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya mengakibatkan perempuan jadi nomor 2 setelah laki-laki. Yang ketiga, ada stereotip atau citra buruk. Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender yang menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Yang keempat ada violence atau kekerasan. Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tapi juga yang bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Perempuan pihak paling rentan mengalami kekerasan, di mana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi, maupun stereotip yang sebelumnya. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah kesetaraan gender terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong rendah. Maka dari itu ada baiknya jika pemerintah Indonesia harus bersikap lebih tegas dalam menanggulangi isu tersebut, sehingga masyarakat Indonesia lebih sadar akan hal penting dari kesetaraan gender dalam rangka menjunjung hak asasi manusia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.